Shalom. Mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, kita akan mempelajari 3 ayat ini, terutama tentang hamba perempuan ini yang mempunyai roh tenung ini. Ya. Dikatakan pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang. Kalau kita perhatikan ayat ini sangat luar biasa. Paulus bersama timnya, di sini dikatakan kami, dan penulis dari Kisah Para Rasul adalah Tabib Lukas. Berarti di sini Tabib Lukas ikut juga di dalam perjalanan dari Paulus. Dan kalau kita bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 3, di sana juga dikatakan tentang Petrus dan Yohanes menjelang waktu sembahyang, mereka pergi ke tempat sembahyang. Jadi di sini kita melihat bahwa tidak ada tokoh Alkitab yang tidak suka sembahyang. Ya. Semua tokoh Alkitab, semua orang yang akan atau ingin dipakai oleh Tuhan tidak bisa melepaskan diri dengan kegiatan doa, dengan kegiatan sembahyang. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, kita sudah terbiasa dengan hal yang instan, sehingga banyak pelajaran firman Tuhan yang diajarkan oleh orang-orang yang tidak atau sedikit sekali dalam doa, ya. Dan mereka mengajarkan juga bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan mendengar keinginan kita untuk berdoa sebelum kita mendoakan. Sehingga akhirnya doa tidak perlu panjang. Ya. Tetapi kita membutuhkan waktu yang panjang karena kita itu mengasihi Tuhan. Karena kita ingin menjalin keintiman dengan Tuhan. Karena kita ingin mengenal Tuhan. Dan tentunya karena ini juga perintah Tuhan untuk kita selalu berdoa. Ya. Jadi kita harus hati-hati kembali di akhir zaman ini dalam mendengarkan pengajaran-pengajaran. Saya percaya banyak hal yang akan menjadi semakin kacau dan kita sedang ditanamkan roh kepahitan. Kalau tidak percaya Anda bisa lihat di YouTube bagaimana orang-orang bahkan yang menyebut dirinya pendeta itu mengajarkan, mengkomplain, mencaci maki tentang perpuluhan dan sebagainya. Bukankah itu sebenarnya yang mereka lepaskan adalah roh kepahitan, roh kebencian. Ingat, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke surga dengan hati yang pahit. Hati-hati di sini. Nah, di sini kita kembali pada pembahasan kita.
pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang, bahwa tempat sembahyang itu penting. Saya melayani seminar hamba-hamba Tuhan di tempat sembahyang Taman Doa Apius ya di Klaten. Itu sangat luar biasa bahwa tempat itu kalau kita mau mengadakan retreat ataupun apapun juga di sana itu tidak bayar. Ya, tidak bayar. Bahkan orangnya pun kalau kita tidak hati-hati, yang punya itu sering pakai celana pendek dan suka nyapu. Seringkali orang-orang kecili. Jadi dia juga yang melayani bersih-bersih, yang menyediakan kopi. Dan orang-orang itu selalu katakan, ini toiletnya kok tidak bersih, dibersihkan sama dia. Ya. Dan seringkali ketika sudah terakhir, ketua atau pimpinannya mengatakan, kami mau mengucapkan terima kasih kepada pemilik tim ini, pemilik Taman Doa ini. Bisakah kami bertemu? Ya. Dan ketika mereka dipertemukan, mereka kaget semua. Tetap dengan celana pendeknya dia akan datang. Loh, kami mau ketemu dengan pimpinan, dengan pemilik dari Taman Doa ini. Karena kami sudah pakai, kami dilayani, kami tidak bayar. Dan dia hanya katakan, loh saya Pak Mur. Iya bukan Pak Mur kamu, Pak Mur pimpinan yang punya. Iya saya. Oh dan mereka nyembah-nyembah. Untungnya saya ketika mau datang sudah ketemu dengan seseorang dikatakan di Semarang. Saya teman akrabnya orang itu. Biasanya dia pakai celana pendek. Jangan sampai kamu berpikir dia tukang kebun. Dan sungguhan yang nyambut adalah dia pakai celana pendek juga, kaos oblong. Ya. Dan sangat luar biasa dia dengan biayanya, dia seharusnya punyanya dia sendiri. Tetapi dia mempersatukan gereja, ada 33 denominasi kalau tidak salah. Dan setelah semuanya selesai Taman Doa ini dia buatkan di atas namakan yayasan, pemiliknya adalah semua denominasi gereja di Klaten. Padahal mereka hanya pakai, bukan mereka yang membuat. Ketika ditanya anaknya ditanya, sungguh-sungguh ini tidak menyesal, tidak akan jadi masalah. Kamu ini sebagai pewarisnya tidak memiliki apa-apa. Anaknya hanya jawab begini. Kata papa, asal saya hidup benar di hadapan Tuhan, saya tidak akan kekurangan. Sidang jemaat, ada orang yang sedahsyat ini di kota kecil. Ingat, saya mendengarkan cerita-ceritanya ngeri. Ya. Bahwa tempat sembahyang itu penting. Dan hanya orang yang mengerti hati Tuhan, yang sungguh-sungguh tahu betapa pentingnya tempat sembahyang, jangan dijadikan bisnis, ya kan? Ya. Jadi kalau Anda ingin tahu, biarlah satu saat kita mengadakan retreat, cukup kok untuk 100 orang dikatakan. Walaupun bukan tiap kamar 1 orang atau 2 orang. Ya, tapi tempat tidur yang spon-sponnya itu banyak. Cukup untuk 100 orang dikatakan, gratis. Ya, gratis, tapi tidak ada kolam renang, tidak ada apa. Kalau mau Anda itu sungai. Ya, katanya dulu ini angker Pak, ini tempatnya orang kungkum, semedi cari pesugihan. Ya siapa tahu Anda mau kungkum juga kan. Nah, taman sembahyang. Di sini dikatakan pergi ke tempat sembahyang. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Ya. Seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Seorang budak, untuk lebih jelasnya, budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Sederhananya seorang budak perempuan yang menjadi penyihir, ya kan? Yang menjadi dukun. Nah, kalau kita lihat sekarang kan kita tahu dari semua cerita
mau film maupun buku, kita tidak pernah menemukan kata kakek sihir. Ya. Selalu yang kita sering temukan itu nenek sihir. Ya, nenek sihir. Artinya apa? Kita bisa belajar dari sini bahwa ketika emosi kita tidak terkontrol, kejiwaan kita terluka, hati kita penuh dengan kekecewaan. Ingat, itu adalah hal yang utama, modal utama untuk menjadi penyihir. Ya. Kalau Anda perhatikan, sihir bahkan tidak perlu mantra-mantra. Sihir itu kalau 3 hal ini tercakup, maka kita sudah melakukan sihir. Intimidasi, manipulasi, dan mendominasi. Ini sangat gampang aja kalau kita tahu bahwa kalau suami takut istri, berarti kita sudah tahu bahwa istrinya pasti menerapkan sihir. Ya. Kalau kamu tidak lakukan ini, jangan harap kamu nanti meluk saya malam-malam. Peluk itu guling. Ya. Loh, ini sudah sihir, intimidasi. Ya. Bahwa kita menikah dengan seseorang supaya orang itu bekerja, memberikan uangnya kepada kita, itu artinya memanipulasi. Kalau orang itu sampai tunduk sepenuhnya atas ancaman-ancaman kita, ya pokoknya segala cara, dan itu tunduk, kita sampai dalam taraf mendominasi, maka sebenarnya kita sedang melakukan sihir. Nah, kalau sudah seperti ini ciri-cirinya kita tahu bahwa bahkan orang Kristen pun tanpa sadar kemungkinan besar sedang melakukan sihir. Oleh karena itu dalam kitab Galatia, Paulus mengatakan, begitu cepatnya engkau beralih, siapa sih yang mempesona engkau? Bahasa aslinya itu mengatakan, siapa yang menyihir engkau? Ya. Berarti jemaat Tuhan pun melakukan sihir. Ya. Atau tersihir. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Betapa pentingnya kita itu menjaga hati kita, jiwa kita. Supaya tidak kecewa, tidak kepahitan. Ya kan? Tidak sedih terus. Anda bisa bayangkan budak perempuan, anggaplah dia dijual ketika masih kecil. Berarti kita tahu bahwa orang ini tertolak. Tidak diharapkan, dijual. Berarti tertolak. Bayangkan seorang anak perempuan kecil ada di rumah dari orang asing. Bukan diangkat sebagai anak, sebagai budak. Ada rasa kesepian, ada kesedihan, ada ketakutan. Bayangkan anak ini ketika melakukan kesalahan dalam melakukan tugasnya, dia dimarah atau bahkan dipukul karena dia budak. Ya, bagi budak tidak ada HAM. Ya. Maka anak ini dalam ketakutan. Apakah mungkin ketika sudah sering dibentak, kemudian dimarahi, kemudian dipukul, mungkin bahkan dihukum, dikunci di kamar tertutup, anak ini punya kebencian? Ya, bisa. Bahkan mungkin dari awal sudah benci kepada orang tuanya yang menjualnya. Ya. Atau bahkan anak ini mungkin juga adalah seorang tawanan perang yang dijual. Bayangkan dari awal sudah penuh dengan ketakutan, masa depan yang tidak jelas. Ya. Dan ketika dia dalam kesendiriannya dengan hati yang terluka dalam ketakutan seperti ini,
ada pribadi yang mendatangi dia. Ada pribadi yang menghibur dia. Ada pribadi yang memberikan kuasa kepada dia. Jadilah dia penyihir. Saya kemarin dulu ya berbicara juga ketika saya pulang dari Klaten, saya mampir dan saya diminta untuk mendoakan menghancurkan jimat di Surabaya. Sebelum menghancurkan jimat saya masih dijamu makan dan si pemilik rumah makan itu juga ikut berbicara karena dia orang Kristen dan dia mengatakan, saya juga punya keponakan di luar pulau yang indigo. Dan kembali, indigo itu kebanyakan yang indigo itu perempuan. Ya. Dikatakan bahwa ini perempuan ini sampai enggak ada jodohnya. Karena aneh. Dia sering berbicara sendiri, dia lihat segala macam, setan-setan segala macam. Ya. Kebanyakan perempuan, saya melayani juga di Surabaya seorang seniman perempuan yang indigo. Ya, saya sudah pernah saksikan. Saya kenal seseorang di Samarinda yang juga perempuan indigo juga. Ya, indigo juga. Dan dia bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ketika saya berbicara sama dia, ketika dia kelihatan agak aneh, saya bertanya, ini kamu atau temanmu? Dan dia kadang mengatakan, ini saya Pak. Tapi ada kalanya ketika saya tanya, sepertinya bukan kamu. Iya Pak, ini bukan saya Pak yang ketawa ini sekarang. Loh, Anda bisa bayangkan ngumpul sama orang yang seperti ini? Ya. Tetapi ini memang ada. Ini adalah modal untuk menjadi dukun kan? Tetapi ketika diselidiki masa lalunya, itu adalah orang-orang yang kesepian, orang-orang yang terluka batin. Ya. Ayo kalau tidak percaya Anda cari dukun-dukun perempuan itu ya. Coba selidiki masa lalunya. Karena ketika mereka sedih, mereka ketakutan. Roh jahat kan tahu juga kan. Ya. Dan mereka datang, mereka menghibur, mereka membekali. Dan kita pikir, wow ini pribadi yang baik. Dari orang yang tertindas, dari orang yang selalu dipukul, dianiaya, sekarang kita mempunyai kuasa. Bayangkan itu. Ini loh yang sebenarnya terjadi. Banyak dari kita mengetahui orang yang kepahitan kan? Orang yang kecewa. Dan Anda bisa bayangkan orang ini selalu katakan, semoga orang ini begini, semoga gereja ini begini dan sebagainya. Penuh kata-kata sumpah, kata-kata kutuk. Kenapa? Itu adalah cara sihir bekerja loh juga. Selalu mengutuki, selalu mengutuki. Kenapa? Hatinya pahit, hatinya pahit, hatinya penuh kekecewaan. Mungkin kita mengatakan, enggak saya tidak pahit. Tetapi kan kita bisa baca kan ketika orang mengucapkan sesuatu apakah itu ada unsur kepahitan atau tidak kita tahu kok. Iya kan? Dan itu sebenarnya sudah praktek sihir. Tidak ada sihir itu yang mengatakan semoga engkau semakin diberkati. Tidak ada. Bilyam ketika mau mengutuk kan dia cari posisi yang tepat untuk mengutuki. Ya. Sehingga dikatakan Bilyam adalah nabi yang sesat. Kenapa? Seharusnya dia mengucapkan berkat, tetapi sekarang dia mau mengucapkan kutuk. Seharusnya dia tetap menjadi nabi, sekarang dia menjadi dukun. Ya. Kita tidak tahu bagaimana
latar belakang dari Biliam. Ada seorang hamba Tuhan bahkan bahwa masa lalu ini penting. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi kalau tidak salah mamanya ditinggalkan oleh papanya, ya. Jadi istri ini ditinggalkan sama suaminya. Jadi dia diasuh oleh neneknya, dia diasuh oleh mamanya. Dia diajari hidup dalam kekudusan, dia diajari tentang mendeklarasikan firman, dia diajari untuk berdoa tidak berkeputusan, dia diajari untuk berpuasa. Dan dia melakukan banyak mujizat. Tetapi herannya, ujung-ujungnya dia menjadi pendeta yang terlibat homoseksual. Tidak masuk akal? Iya. Bahwa masa lalu yang tidak ditangani dengan baik, itu hanya seperti apa ya, ditutupi, suatu saat akan muncul. Itu harus dibawa ke salib untuk dihancurkan dengan kuasa salib dan kita menjadi ciptaan yang baru. Ya. Sepenuhnya yang baru. Yang lama ditanggalkan, bukan hanya ditutupi, tetapi ditanggalkan. Ya. Banyak dari kita itu hanya menutupi, bukan ditanggalkan. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Kami bertemu dengan seorang hamba, seorang budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Sejak kapan hamba atau budak perempuan ini mempunyai roh tenung? Saya percaya sejak dia kecil. Anak kecil kalau sudah ngomong dan ketawa sendiri, ya hati-hati. Berarti itu ada roh yang sudah datang dan bergurau dengan anak itu. Ini bibit untuk anak itu menjadi indigo. Ini bibit untuk anak itu menjadi penyihir. Ya, hati-hati di sini. Ya. Seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Dia sudah menjadi penyihir, menjadi dukun, tetapi dia adalah budak. Artinya lihat di sini bahwa dalam posisinya sebagai budak yang penuh dengan ketakutan, penuh penindasan, sekarang dia mempunyai kuasa, berarti kuasa di dalam perdukunan ini, bahwa dia yang tertolak, dia yang selama ini dihina, direndahkan, dia yang selama ini terintimidasi, sekarang dengan kemampuannya meramal, dia ingin menyenangkan, ya, ingin menyenangkan tuannya supaya tidak dipukuli, supaya tidak dihukum, supaya tidak apa yang dia sudah alami dahulu. Dia ingin mengubah keadaan itu. Artinya bahwa ya dia membantu tuannya, tetapi tidak ada ketulusan. Bahwa seseorang yang melakukan hal yang baik tanpa ketulusan, jangan-jangan dia sedang mempraktekkan sihir. Mengapa bisa seperti itu? Lihat masa lalu. Kepahitan, kekecewaan, ketakutan, kesepian, kesendirian, rasa tertolak, luka batin. Ya. Sederhananya kalau disimpulkan, luka batin yang tidak diatasi, yang tidak diselesaikan, akan membuat kita bergerak dalam sihir. Ini akan masuk lebih parah lagi. Lihat di sini, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi.
mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Tuan-tuannya dikatakan mendapatkan bantuan dari tenungan-tenungan dari budak perempuan ini. Dan mereka senang. Tetapi lihat Paulus dan timnya, bukankah budak perempuan ini mengucapkan kata-kata yang tidak salah? Bahkan ini kata-kata yang menyenangkan kan isinya. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Artinya bahwa orang ini luka batin. Dan dia itu ingin menyenangkan orang-orang. Tetapi luka batinnya yang tidak ditangani ini, itu terpancar kok. Kalau orang peka seperti Paulus ini, pujian ini tidak tulus. Pujian ini juga bahkan kata-kata dari perempuan ini tidak enak. Di manusia roh dari Paulus ini sangat mengganggu sekali. Sidang jemaat. Seseorang berkata pada saya begini. Ini satu bapak ini yang melayani. Dia itu tidak suka atau tidak suka bareng sama istrinya. Bahkan bisa dikatakan dia ini selingkuh. Tetapi yang menjelaskan kepada saya begini. Tapi saya juga dekat sama istrinya, padahal cantik. Tapi kalau dia ngomong, sepertinya kok tidak enak ya dengarkan. Padahal tidak ada yang salah. Tapi saya dekat itu ngomong, dengarkan dia ngomong. Itu memang tidak senang. Nah, lihat di sini bahwa ada orang-orang yang perkataannya tidak ada salah. Dan bahkan mungkin perkataannya penuh sanjungan. Tetapi akarnya itu adalah kepahitan. Dengar nih. Jadi tidak ada ketulusan. Dan bahkan bayangkan air yang pahit mengalir. Itu mau berbual-bual bagaimanapun. Mau jernih bagaimanapun. Kalau pahit kan tidak enak rasanya. Itu loh. Bahwa hati kita jangan pahit. Karena sebaik apapun kelihatan kedengarannya, bagi orang yang peka, ketika Alkitab katakan kecaplah, Anda tahu tidak enak rasanya. Walaupun penuh sanjungan-sanjungan, Anda bisa bayangkan orang yang menyanjung Anda, tetapi Anda bisa merasakan ini pasti ada apa-apanya, ada maksud-maksud tertentu, ya. Apa ujung-ujungnya mau minjem uang atau apa kan? Kan tidak enak kan dengarkan sanjungan-sanjungan dari orang yang motivasinya sudah salah. Yang tidak murni. Ya. Sama ini loh budak perempuan. Kata-katanya tidak ada yang salah. Tetapi yang sumber yang mengucapkan perkataan ini salah. Hatinya salah. Penuh kepahitan. Penuh kebencian, penuh rasa tertolak, ingin diterima, ingin disanjung. Sehingga dia mengeluarkan kata-kata sanjungan untuk Paulus. Tetapi Paulus bisa tangkap ini. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Ya. Dan itu mengganggu. Padahal kata-katanya baik. Anda perhatikan kata-katanya baik. Bahkan kemungkinan besar banyak orang senang loh kalau dipuji. Dengan perkataan-perkataan seperti yang dikatakan oleh budak perempuan ini. Ya. Tetapi Paulus di sini dikatakan. Hal itu dilakukannya ayat 18 beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu loh. Gangguan loh. Padahal mungkin kalau kita. Banyak yang ikut, wah kita dipakai Tuhan. Dan kemudian yang ikut kita lagi sering menyanjung kita. Atau kalau zaman sekarang itu mengeluarkan yel-yel. Wah kan, wah itu kan dahsyat kan. Tetapi ternyata Paulus bukan hanya mendengarkan suara. Dia menangkap roh. Dia menangkap hati dari budak perempuan yang mempunyai roh tenung ini. Ya.
Sidang jemaat, ketika kita tidak mengatasi kepahitan, kekecewaan, rasa tertolak, hati-hati, perkataan kita itu pahit, bisa dirasakan. Ya, bisa dirasakan oleh orang yang mendengar, yang peka. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Dari ayat ini bukankah satu pengajaran sudah bisa dibantah bahwa roh jahat tidak bisa diusir kalau orangnya tidak bersedia. Ya. Ternyata di sini kan enggak ada konseling apa kan? Dan Paulus langsung berhadapan dengan roh tenung mengusir dari perempuan ini. Ya. Tetapi yang saya mau tekankan adalah ini. Untuk melakukan hal ini, sungguh-sungguh kita itu tidak terikat oleh kedagingan. Ingat Petrus ketika dia melakukan mujizat pertamanya, kesembuhan atas orang lumpuh. Dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi aku mempunyai nama Yesus. Bahwa hanya orang yang seperti ini, perkataannya bukan hanya doa, perkataannya aja itu bisa membuat mujizat. Kedagingannya sudah hancur. Dia tidak terikat oleh harta dunia. Sekarang Paulus pun melakukan hal ini, mengusir setan, mengusir roh sihir, roh tenung. Dan kalau kita perhatikan di kitab Filipi, bukankah Paulus juga mengatakan, dahulu yang menguntungkan itu, sekarang aku anggap sampah. Karena pengenalanku akan Kristus, sederhananya. Karena Kristusku jauh lebih mulia daripada semua yang aku miliki dahulu. Ya. Hanya orang-orang yang seperti itu yang akan mempunyai kuasa yang seperti ini. Ya. Saya mendengar kesaksian dari si pemilik Taman Doa, Apius, bahwa di Klaten dan bahkan di Indonesia itu ada orang-orang Korea Kristen yang menyumbang untuk pembangunan gereja. Jadi kadang satu gereja itu dapat 100 juta ya untuk membangun gereja. Nah, ada 100 lebih gereja yang sudah dapat bantuan. Nah, si pemilik Taman Doa ini kemudian diajak oleh orang Korea, pendeta Korea ini ke Korea, lihat gerejanya. Dan dikatakan gerejanya tidak besar, hanya 200-300 orang. Yang nyumbang untuk membangun gereja, dikatakan. Itu bukan yayasan, tetapi perorangan dari jemaatnya. Ya. Dan luar biasanya jemaatnya bukan orang kaya semua. Tetapi yang nyumbang untuk pembangunan gereja di Indonesia, dia bilang. Ada yang hanya bukan koki, pelayan restoran. Ketika ada tantangan siapa yang akan membantu pembangunan gereja di Indonesia, mereka bukan begini. Saya nyumbang 100.000, enggak. Saya membangun satu gereja. Ada juga yang orang kaya, saya bangun 2 gereja. Dia bilang. Ketika hamba Tuhan dari Indonesia ini dibawa ke rumah dari jemaatnya. Yang nyumbang untuk bangun 1 gereja, 2 gereja. Itu mereka bukan tinggal di rumah. Mereka tinggal di satu ruangan, satu petak. Dikatakan.
Tetapi ketika mereka menyumbang, mereka membangun satu gereja, dua gereja. Dikatakan mereka mengerti tentang menderita bagi Kristus. Saya melayani hamba-hamba Tuhan, tetapi saya sepanjang malam, bahkan pagi bangun, saya ingin lihat-lihat taman doa, ketemu lagi dengan ini Pak Mur ini, cerita lagi tentang pengalaman-pengalamannya. Sampai satu saat ketika dia itu diundang di satu gereja di Jawa Tengah, di Klaten. Dia tanya, gereja kok bukan seperti gedung gereja, kok seperti rumah. Ya. Dia tanya, gereja ini gereja? Iya. Oh tapi kok seperti rumah? Dia bilang. Ini atas nama siapa? Oh ini ngontrak. Kok bisa ngontrak untuk gereja, kok ngontrak? Dia bilang. Kemudian dia lihat di agak jauh tempat parkir. Dia bilang, itu mobil-mobil siapa? Itu mobil jemaat. Dia ketika dikasih kesempatan ngomong, dia bilang, kalian tidak malu kepada Tuhan. Kalian naik mobil, tapi gereja masih ngontrak. Dia bilang. Dan tidak ada model gereja sama sekali. Dia bilang. Ya kami sudah nabung dapat kira-kira berapa juta, 3 juta gitu. Jangan hanya bilang dia bilang. Kalian butuh. Saya punya tanah, dia bilang. Saya punya tanah, silahkan pakai untuk bangun gereja. Tidak usah beli, dia bilang. Dan ini pemilik taman doa ini katakan, sejak saya ke Korea, saya ngerti artinya menderita bagi Kristus, dia bilang. Anda tahu orang ini juga, bahkan anaknya mengatakan begini, Papa, aku ingin kamar sendiri. Dia bilang. Padahal orang ini kaya, tapi untuk bangun rumahnya sendiri, kamar dari anaknya. Dia tidak ada, tidak anggap bukan yang utama. Kemudian dia jual super minimarketnya, laku sekitar 700 juta. Dikatakan, saya mau bangun kamar anak saya. Tapi malam-malam Tuhan bicara, dia bilang. Ini gereja ini sumbang. Dan dia ngomong kepada istrinya. Istrinya pun, ya sudah kalau Tuhan ngomong, ya sudah. Keputusannya bagaimana anaknya minta kamar. Dia bilang begini. Besoknya anaknya datang. Papa bagaimana tentang bangun kamarku? Sudah ada. Mana? Kamu mulai nanti malam tidur di kamar papa mama. Terus? Papa mama tidur di ruang tamu. Sidang jemaat. Dia katakan, ini loh menderita bagi Kristus. Ini loh menderita bagi Kristus. Itu sungguh ketika Anda mendengar cerita-ceritanya dia sangat mencekam. Tetapi ketika dia bangun taman doa itu, dia bilang, Pak Yusak tahu ini yang bagian belakang terus ke belakang. Ini tanahnya pondok pesantren. Ketika saya ingin perluas, saya tanya ini tanahnya siapa? Ini pondok pesantren. Ketika saya datangi, itu tanah sampian. Oh iya, kenapa kok tidak dijual? Loh, saya memang sediakan siapa tahu Anda nanti mau memperluas taman doa, ini saya kasihkan kepada Anda. Sidang jemaat. Anda kalau dengar itu, dia bersaksi, aduh Anda nangis. Iya, saya mendengar kesaksiannya nangis. Bagaimana dia membangun gereja. Satu hal yang dia sampaikan kemudian atas jemaat-jemaat Korea. Orang Indonesia itu kan hebat kan. Untuk dapat bantuan kan harus tanah itu sudah hak milik. Tetapi toh tetap ada yang ngontrak kemudian dibangun dipakai pendetanya sendiri. Ya. Ada yang dapat bantuan, pendetanya yang bangun bukan bangun gereja. Tapi hebatnya dibilang. Orang Korea, pendeta Korea ini sama sekali tidak
tidak marah, tidak kepahitan. Mereka hanya katakan, ya sudah urusannya sama Tuhan, kami tetap akan cari gereja yang lain untuk dibantu. Sidang jemaah, ini kisah nyata. Entah nanti apa kita akan ke sana, ke taman doa, Anda dengarkan ceritanya sendiri. Atau suatu saat saya akan undang ini Bapak ini. Ya, untuk memberikan kesaksian dan firman di tempat ini. Itu sangat membangun, sangat membangun. Ya, nah, bahwa untuk mempunyai kuasa, kita harus lepas dari kedagingan. Kalau kita tidak lepas dari kedagingan, kalau kita masih terikat, kalau kita masih mengejar hal-hal yang ada di dunia, tidak akan bisa kita bergerak seperti Paulus ini atau seperti Petrus. Dalam nama Tuhan Yesus dan langsung hal kesembuhan, ngusir setan itu langsung seketika terjadi. Hanya orang yang sudah nol dirinya dan hanya terisi oleh Tuhan saja yang bisa melakukan hal seperti ini. Perempuan sihir ini, ya kan, hamba perempuan ini dibebaskan. Nah, yuk kita lihat sekarang Injil Lukas pasal 17. Lukas pasal 17, ayat yang ketiga mulai. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Bahwa ketika kita membaca di dalam kisah para rasul tadi, hamba perempuan itu bukan orang beriman. Ya. Dilayani oleh Paulus dengan kuasa Allah yang sangat luar biasa. Langsung diusir. Ya. Langsung diusir dan roh sihirnya, roh tenungnya keluar. Tetapi sekarang bagi orang yang percaya, ya, di sini berbicara sekarang Injil Lukas bagi orang yang percaya, nasihat dari Tuhan Yesus juga adalah jagalah dirimu. Dari apa? Kekecewaan, kepahitan, dendam. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ya. Tidak cukup sampai di sana, ya. Padahal mengampuni saja 1 kali kan sudah sukar. Sekarang dikatakan, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ya. Dalam sehari 7 kali melakukan kesalahan. Kalau dalam 7 tahun mungkin masih walaupun sukar sudah 7 kali, ya kan? Tapi kan mungkin ada kemungkinan masih bisa dilakukan. Setahun 1 kali kesalahan. Tapi kalau sehari 7 kali kesalahan, dan bukankah ini mengacu pada kesalahan yang sama? Nah, sebenarnya bukankah Yesus fokusnya bukan orang yang berbuat salah ini. Fokusnya adalah respon kita menghadapi orang yang selalu melakukan kesalahan pada kita. Apakah kita masih mau mengampuni atau kita menutup diri? Ya, menutup diri. Atau bahkan marah, benci, kecewa,
pahit. Tetapi perhatikan, menutup diri saja. Itu modal. Kalau Anda mau jadi indigo, tutup diri aja. Itu akan ada roh jahat mungkin yang akan datang ketika Anda menutup diri. Ya. Nah, di sini 7 kali. Kalau dia katakan menyesal, dikatakan engkau harus mengampuni dia. Supaya tidak luka batin, supaya hati kita tetap bersih, jagalah dirimu supaya engkau tidak kecewa, tidak kepahitan, tidak dendam. Dengan alasan apapun, mungkin Anda mengatakan, saya ada alasan untuk marah, saya ada alasan untuk kecewa. Tetapi walaupun ada alasan, maukah engkau tidak memakai alasan ini untuk membuat dirimu kecewa? Oleh karena itu, Yesus katakan, jagalah dirimu. Sekarang, banyak dosa-dosa hamba Tuhan yang diumbar sehingga banyak orang Kristen yang punya alasan untuk kepahitan. Lu baru hanya dengar tidak berhubungan dengan kita kok. Kenapa kita ikut kepahitan? Ya. Baru satu macam. Satu kali kesalahannya kok sudah kepahitan. Padahal itu juga kita tidak dirugikan. Ini berbicara tentang dosa yang langsung berhubungan dengan kita loh. Yang dimana kita kena imbasnya, kita dirugikan. Itu pun Yesus katakan, jagalah dirimu. Supaya kau terus hidup dalam pengampunan. Jangan sampai kecewa. Jangan sampai marah. Jangan sampai dendam. Karena kalau sudah seperti itu. Kata-kata kita. Walaupun Anda katakan, saya tidak marah. Tapi saya hanya memberitakan kebenaran. Supaya orang lain tidak ditipu. Kelihatannya kan baik kan? Tetapi ingat. Orang yang kepahitan sekalipun mengucapkan kata-kata yang kelihatannya baik, rohnya bisa dirasakan. Rohnya bisa dirasakan. Ya, enggak enak. Anda dekat-dekat sama orang yang penuh dengan kepahitan, kekecewaan, kemarahan, dendam. Itu enggak enak. Walaupun bergurau pun enggak enak. Iya. Itu ada Anda bisa tangkap kesinisan dalam suaranya. Yang bikin hati kita enggak enak. Nah, dalam melepaskan kepahitan, kekecewaan, roh sihir, sederhananya untuk menyelesaikan luka batin. Satu, dengan kuasa Allah. Seperti kisah para rasul tadi. Ini yang jarang dilakukan. Seringkali kita konseling. Ya. Padahal sebenarnya satu, dengan kuasa Allah. Yang kedua, dengan iman. Bahwa hanya orang yang punya firman. Yang punya firman, artinya yang memelihara firman. Yang bisa terlepas dari luka batin. Di sini para murid tahu bahwa tidak mudah menyelesaikan luka batin ini, kekecewaan ini. Sehingga para murid mengatakan, tambahkan iman kami. Jadi ada dua. Dengan kuasa Allah, yang kedua dengan iman. Anda tidak akan punya iman untuk mengampuni bebas dari luka batin. Kalau Anda hanya mendengar tapi tidak pernah memelihara firman itu. Di sini Yesus katakan, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Artinya bergerak dengan iman adalah kita mengucapkan, Tuhan, aku mengampuni kesalahan dari si A yang mengecewakan aku, yang aku tidak mau kecewa Tuhan, aku mengampuni, aku memberkati si A. Anda harus ucapkan seperti itu. Perasaan mungkin masih tidak enak, tetapi ingat,
jangan mengucapkan perasaan Anda. Iman adalah firman atau kehendak Allah yang kau ucapkan. Ucapkan itu terus, ucapkan terus, maka di satu saat nanti perasaanmu akan berubah sesuai dengan apa yang kau ucapkan. Itu berarti sudah selesai sepenuhnya. Ya. Jadi di sini dikatakan tambahkan iman kami. Kenapa? Untuk mengampuni itu sukar. Mau orang yang belum percaya, mau orang yang sudah percaya, mengampuni sukar. Seseorang berkata, Pak, saya ditipu 3 miliar, tidak bayar. Lalu bagaimana? Saya katakan pada ibu ini, hanya ada 2 yang bisa ibu lakukan. Satu, berdoa kepada Tuhan supaya yang berhutang pada ibu itu mempunyai niat baik dan mengembalikan. Tetapi ini memakan waktu yang panjang. Ibu akan fokus kepada orang ini terus. Yang kedua, lepaskan supaya ketika ibu melepaskan pengampunan, ibu siap menerima berkat yang lebih besar daripada Tuhan. Tidak mudah, iya. Oleh karena itu saya katakan, butuh iman. Firman yang sudah menjadi daging di dalam kita, ini yang akan memampukan kita untuk melepaskan pengampunan. Tanpa firman yang bertumbuh di dalam kita, tidak mungkin bisa kita mengampuni orang yang sudah melakukan kesalahan pada kita lebih dari 1 kali. Itu sukar. Karena ketika kita benci, marah, kita selalu beralasan. Kan wajar orang yang dikecewakan, dirugikan seperti saya. Saya kan tidak salah. Saya dikecewakan, saya ditipu. Wajar marah. Kalau dinasihati, iya kamu tidak ngalami seperti saya. Ya kan? Coba kamu alami. Loh kan, kepahitan lagi kan, supaya orang juga rugi juga. Ikut dia. Ya. Hanya ketika kita membangun diri kita dengan firman, baru kita akan bisa melepaskan pengampunan. Perasaan langsung seketika berubah? Tidak. Banyak orang dikecewakan. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, jemaat dengan pendeta, pendeta dengan jemaat, karyawan dengan bos, bos dengan karyawan. Banyak kekecewaan di mana-mana sehingga roh sihir itu dilepaskan juga di mana-mana. Sehingga jangan heran, Alkitab katakan di akhir zaman orang-orang akan menjadi tawar hati. Itu sama aja dengan kepahitan sebetulnya. Penuh dengan kekecewaan. Tidak peduli lagi. Kenapa? Sudah sering disakiti. Itu namanya tawar. Ya, itu namanya tawar. Dan itulah akhir zaman. Hanya orang yang punya firman yang bisa melepaskan pengampunan. Jangan kecewa. Ayo kita lihat ayat yang ke-7 dari Lukas 17. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Lihat di sini kembali, ini hamba. Hamba, ini budak. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Hamba, budak lagi. Ya. Ketika kita melayani, bagaimana kalau kita tidak mendapatkan ucapan terima kasih?
Biasanya kalau Natal, kalau Paskah kan kalau ada panitia, kemudian sudah kita yang kerja, yang tidak kerja itu ngomel-ngomel, yang kerja disalah-salahkan. Kemudian yang jadi masalah adalah bukan masalah disalahkan, tetapi yang jadi masalah ketika kita diomeli, ketika kita disalah-salahkan, kita mengatakan, sudah tahun depan saya tidak mau jadi panitia lagi, kerjakan sendiri, saya tidak mau ikut-ikut. Nah, di sini kan seharusnya kita itu mendapatkan pujian dari Tuhan, tetapi kita akhirnya batal mendapatkan itu. Banyak orang kecewa. Iya, di sini sekarang sudah masuk ke dalam pelayanan. Apakah ketika kita melayani kita tidak disanjung, kita tidak dihormati, kita tidak diperhitungkan. Kemudian kita mengatakan, sudah saya tidak mau melayani. Saya mau mundur. Masih banyak orang yang mau terima saya. Apakah itu? Oh iya Pak, buktinya orang itu bisa melayani kok dipakai di tempat lain. Hei, dia pindah dengan hati yang terluka. Hati terluka tidak diselesaikan. Tidak ada luka. Ketika tidak diobati, itu dibiarkan, itu busuk loh. Tapi kan tidak langsung mati Pak. Iya, tapi busuk. Tambah menyebar, tambah menyebar. Tapi kan itu dirinya sendiri. Oh baunya kalau sudah busuk. Ingat orang di dekatnya bisa membau. Jangan remehkan kekecewaan. Anda ngomong dengan seseorang, kekecewaan itu akan keluar. Itu yang bahaya. Jagalah dirimu. Jangan kecewa. Jangan kepahitan. Ya, jangan kecewa, jangan kepahitan. Bapak yang punya taman doa ini cerita lagi pada saya. Tetangganya mempunyai masalah, dia harus bayar cicilan di bank dan sudah tidak mampu. Tanahnya yang dijadikan ya jaminan itu akan dilelang. Dan tetangganya ini minta bantuan dia. Dia sudah tidak mau. Karena butuh uang banyak, 250 juta. Tetapi tiba-tiba papanya katakan, Le, bantulah. Ya, bapak itu bantu, itu tetangga kita. Akhirnya dengan berat hati dia bantu. Dan bawalah ke notaris. Ya. Pemilik taman doa ini dia yang bayar. Di notaris itu bapak ini mengatakan, berapa meter itu diberikan, ya jadi tidak sampai separuh juga diberikan kepada bapak ini. Sudah dinotaris, selesai, sudah pembayaran selesai semua. Sama bapak Pak Mur ini kan mau dijual tanahnya, orang uangnya dia 250 juta itu kan untuk mengembalikan. Dijual, mau dijual. Bapak yang punya tanah ini sudah dibantu. Mengatakan, loh jangan dijual, itu kan tanah saya. Loh suratnya sudah ada, dikatakan. Jangan dijual tapi saya mau bayar kok. Kalau saya punya uang, nanti saya bayar. Nah kan repot kan sudah. Ya. Dan akhirnya bapak ini dituntut ke pengadilan dengan orang ini mensolimi saya, kata bapak yang sudah dibantu ini. Mensolimi saya. Menipu ya saya dan tanah saya dijual. Jadi perkara di pengadilan. Dia berdoa karena kemungkinan besar dia ini akan kalah kalau saksinya tidak kuat. Notaris ada di pihak dia, tapi hanya satu orang. Dia bilang. Tapi ketika dia sudah berdoa, dia bilang, saksi dari bapak ini ditampilkan, anaknya. Anak dari bapak ini yang punya tanah, saksi. Anda tahu Tuhan bekerja. Dia bilang, saya bersaksi, bapak saya ini jahat sekali. Sudah dibantu tapi mencelakai, menuduh ya, yang membantu. Ya. Sudah saksi kedua datang, ponaannya. Saya bersaksi, saya ini tidak tahu berterima kasih.
Itu sampai selesai itu, pengacara pembela dari bapak yang punya tanah ini datang bersujud minta ampun, saya tidak tahu kalau masalahnya seperti ini. Dia bilang, saya minta ampun dan kalau diizinkan saya sekarang jadi pembela bapak, pengacara bapak. Sidang jemaat. Tertarik kan untuk undang bapak ini untuk kasih kesaksian-kesaksian. Masih banyak yang tidak masuk akal. Proses pembangunan taman itu, luar biasa. Tetapi yang saya tangkap begini. Ketika banyak gereja sedang memupuk kekayaan, massa, rebutan jemaat, masih ada orang-orang kecil yang tidak diperhitungkan, yang sedang bergerak dalam kemurnian hati. Gara-gara taman doa Apius ini, 33 denominasi, 150 kira-kira gereja, itu bisa bersatu. Itu tidak mudah. Dan sekarang mereka sedang bergerak untuk diminta bantuan membangun taman doa di Boyolali, supaya juga nantinya itu terjadi kesatuan seperti di Klaten ini. Artinya, lihat, jangan kecewa dengan orang-orang yang bersalah. Tetapi ayo fokus. Ada gereja yang tidak diketahui banyak orang, sekarang sedang bergerak dengan kemurnian. Mereka berdoa bersama, mereka mengadakan seminar bersama. Sidang jemaat, saya percaya ketika melihat ini, kegerakan Tuhan ini akan terjadi. Betul, yang dinubuatkan oleh hamba-hamba Tuhan besar, bahwa Tuhan akan pakai orang-orang tanpa nama, dikatakan, ya kan? Tanpa nama. Orang-orang yang tidak terkenal. Orang-orang yang baru. Dan masalahnya, gereja besar yang menubuatkan ini, tapi gereja besar juga yang cari nama. Anda lihat di sini, bahwa ternyata sekarang Tuhan memang sedang memakai yang tanpa nama ini loh. Sidang jemaat, masihkah kita mau kecewa? Kita mau bergerak dengan roh sihir yang akan mempengaruhi orang-orang dengan perkataan-perkataan kita. Saya hanya ngasih tahu hal yang benar, tetapi ketika dikecap, enggak enak, pahit. Pilihan ada pada kita. Tetapi tentang kekecewaan, kepahitan, roh sihir ini hanya bisa diselesaikan satu, dengan kuasa Allah yang luar biasa. Yang kedua, dengan iman yang benar. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita semua berhati-hati dengan roh sihir ini. Dan Tuhan akan pakai kita semua. Mari kita berdoa.